yang datang ke belakang medan perang dan berencana untuk membunuh Mana. Untungnya, di saat kritis, Mana sadar kembali. Dia mati-matian melawan nenek dan akhirnya menjatuhkannya. Saat itu, nenek tiba-tiba menyadari bahwa semua rencana mereka telah gagal karena para putri duyung telah kembali ke wujud aslinya. Sekarang, bahkan jika mereka berhasil memakan Mana, mereka tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Setelah semuanya berakhir, nenek mengungkapkan identitas aslinya. Dia sebenarnya sama seperti Yuta dan Mana, manusia yang abadi setelah memakan daging putri duyung. Tapi di seluruh dunia, hanya para putri duyung yang menerimanya. Di sini, dia merasa masih hidup, tapi hanya sekedar hidup, tanpa kebahagiaan, tanpa kesedihan, hanya hidup saja. Namun, Yuta berkata, apa urusanku? Dia hanya ingin pergi bersama Mana, dan terus mengikuti jejak putri duyung, untuk menemukan cara menjadi manusia normal kembali. Begitulah, petualangan mereka berdua dimulai. Mayat seorang pria terdampar di pantai. Anehnya, dia hidup kembali keesokan harinya. Dan ini bukan pertama kalinya dia hidup kembali. Tepatnya, ini sudah yang keempat kalinya. Pria itu mengatakan namanya Yuta, karena bertahun-tahun yang lalu dia memakan daging putri duyung. Dia memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Namun, keabadian bukanlah yang dia inginkan. Dia hanya ingin hidup seperti orang normal. Oleh karena itu, Yuta terus mencari cara untuk menjadi manusia normal kembali. Kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Suna. Wanita itu terus menghasut orang untuk mencari putri duyung. Dan Yuta saat itu kebetulan mendengar bahwa jika dia menemukan putri duyung, pasti ada cara untuk kembali menjadi manusia normal. Jadi dia pergi melaut bersama wanita itu. Tanpa diduga, mereka tidak menemukan putri duyung, melainkan mengalami kecelakaan kapal. Itulah yang terjadi selanjutnya. Setelah mendengar cerita Yuta, Rinko langsung menduga bahwa wanita itu sebenarnya adalah istri bajak laut bermata satu. Dia terus menyebarkan berita bahwa daging putri duyung dapat membuat orang hidup abadi, dan terus-menerus menghasut para bajak laut untuk mencari putri duyung. Sebenarnya Rinko juga ingin mencari putri duyung, karena ayahnya sudah terbaring sakit selama bertahun-tahun. Jika ia bisa menemukan daging duyung untuk menyembuhkannya, ayahnya pasti akan pulih. Kemunculan Yuta yang tiba-tiba memberi secercah harapan dalam hidupnya. Ini membuatnya benar-benar percaya bahwa daging duyung bukan hanya legenda, tetapi benar-benar ada dan efektif. Jadi, ia dan Yuta berjanji untuk berlayar mencari duyung saat bulan sabit dan laut tenang. Mereka akan berlayar mencari duyung. Tetapi perahu desa tidak bisa dipinjamkan begitu saja kepada Yuta. Jadi sebelum itu, Yuta harus bekerja dengan penduduk desa. Mereka melaut menangkap ikan bersama, dan berjualan di pasar. Lambat laun, Yuta benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di sana. Dan Rinko pun mulai memiliki perasaan khusus padanya. Dia akan sengaja mengenakan pakaian indah yang hanya dikenakan saat menikah di depan Yuta. Jika dia bisa menjadi manusia biasa lagi, akankah dia memilih untuk tinggal di desa nelayan? Namun, Yuta tidak menyadari perasaan Rinko.